Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di dalam video ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana menyusun profil lulusan program studi dalam kerangka kurikulum yang berorientasi outcome-based education. Kalau dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang 4 langkah menyusun dokumen kurikulum, yaitu pertama adalah menetapkan profil lulusan, kemudian menyusun dan mengembangkan capaian pembelajaran lulusan, kemudian bagaimana matriks antara capaian pembelajaran lulusan dengan bahan kajian dan mata kuliah, dan yang terakhir adalah menyusun struktur dan peta kurikulum. Maka dalam video ini kita akan fokus pada bagaimana Bapak Ibu bisa menyusun profil lulusan program studi yang sesuai dengan kebutuhan dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam video ini Bapak Ibu akan mampu mengidentifikasi dan menetapkan profil lulusan program studi dalam kerangka kurikulum yang berorientasi pada outcome-based education atau OBE. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka ada beberapa bahan kajian yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah pengertian profil lulusan. Yang kedua, mengapa profil lulusan penting. Ketiga, langkah-langkah menyusun profil lulusan. Dan keempat adalah contoh profil lulusan. Mudah-mudahan dengan 4 bahan kajian ini, di akhir video Bapak Ibu akan benar-benar mampu mengidentifikasi dan menetapkan profil lulusan program studi Bapak Ibu semua. Nah, dalam video sebelumnya, seperti yang sudah saya sampaikan, ini adalah tahapan penyusunan dokumen kurikulum. Saya sudah menjelaskan bagaimana penyusunan dokumen kurikulum itu dimulai dari penetapan profil lulusan yang kemudian dikembangkan dengan merumuskan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Kemudian dari CPL kita turunkan menjadi bahan kajian dan mata kuliah beserta bobotnya. Setelah ada mata kuliah dan bobot SKS-nya, kita susun menjadi struktur organisasi dan peta kurikulum kita. Dalam video ini kita akan fokus membahas bagaimana Bapak Ibu bisa menyusun dan menetapkan profil lulusan dari program studi Bapak Ibu. Nah, yang pertama, apa sih sebenarnya profil lulusan tersebut? Profil lulusan adalah rumusan capaian akhir yang menggambarkan peran, fungsi, kompetensi, dan kualifikasi yang diharapkan dapat dimiliki oleh seseorang setelah menyelesaikan studinya. Jadi, profil lulusan itu adalah peran, fungsi, kompetensi, dan kualifikasi yang diharapkan dimiliki oleh seseorang. Bapak Ibu, profil lulusan itu bukan jabatan atau jenis pekerjaan. Karena nanti profil lulusan sifatnya akan mewadahi berbagai jenis jabatan dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh alumni program studi. Profil lulusan program studi itu akan menjawab pertanyaan, lulusan program studi ini akan menjadi siapa dan mampu melakukan apa di dunia kerja dan masyarakat. Sehingga ini lebih kepada peran dan kompetensinya apa. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut bagaimana apa contoh dari profil lulusan yang kita tetapkan untuk program studi kita. Nah, mengapa profil lulusan penting, Bapak Ibu, dalam kerangka kurikulum yang berorientasi pada outcome-based education? Maka, profil lulusan ini menjadi outcome dari program studi kita. Sehingga profil lulusan itu sangat penting di dalam kurikulum karena menjadi fondasi seluruh perancangan kurikulum yang berorientasi pada OBE. Inilah yang menjadi tujuan dari semua proses yang kita lakukan di dalam program studi kita.
Ibaratnya kemarin profil lulusan itu seperti tujuan kita ketika kita merencanakan study tour atau study banding. Mau dibawa kemana mahasiswa kita selama mereka menempuh pendidikan di program studi kita. Ada beberapa alasan kenapa profil lulusan itu menjadi penting. Yang pertama yaitu menentukan arah CPL. Karena dari profil lulusan yang kita tetapkan, Bapak Ibu, baru kemudian kita mengidentifikasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan apa yang harus dimiliki oleh profil lulusan yang kita janjikan. Sehingga profil lulusan akan menentukan arah CPL dan semua capaian pembelajaran lulusan atau learning outcomes diturunkan dari profil lulusan tersebut. Sehingga ini perannya akan sangat penting di dalam pengembangan dokumen kurikulum program studi Bapak Ibu. Yang selanjutnya, menjamin relevansi lulusan. Karena profil lulusan disusun berdasarkan masukan dari industri, asosiasi program studi, alumni, dan pengguna lulusan, sehingga profil lulusan akan menjamin relevansi apakah lulusan program studi kita dibutuhkan dan mampu berperan setelah mereka menyelesaikan studi mereka. Selanjutnya, profil lulusan menjadi dasar evaluasi mutu. Karena apa? Keberhasilan program studi dapat diukur dari sejauh mana lulusannya memenuhi profil lulusan yang ditetapkan. Jadi, apakah profil lulusan yang sudah ditetapkan oleh program studi itu dapat tercapai atau dicapai oleh proses pendidikan di dalam program studi, maka itu yang akan menjadi evaluasi apakah proses pendidikannya merupakan proses pendidikan yang bermutu atau tidak. Yang selanjutnya, profil lulusan itu dapat meningkatkan daya saing lulusan kita. Profil lulusan yang jelas dan realistis membantu lembaga memastikan lulusannya memiliki kompetensi yang unggul dan khas. Sehingga penyusunan profil lulusan juga harus didasarkan, nanti akan kita bahas, pada visi, misi, tujuan, dan strategi program studi, fakultas, dan universitas. Sehingga Bapak Ibu, kita tidak mungkin dapat menyusun kurikulum program studi yang berorientasi pada OBE dengan baik tanpa pertama menentukan profil lulusan yang ingin dicapai dari program studi kita. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menyusun profil lulusan. Profil lulusan program studi disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal. Ini yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menyusun profil lulusan dalam rangka pengembangan kurikulum program studi kita. Yang pertama harus kita perhatikan adalah kebutuhan pasar dan stakeholders. Apa peran, kompetensi yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan, oleh masyarakat, oleh pasar terkait dengan lulusan dari program studi kita. Sehingga profil lulusan yang kita tetapkan itu harus memenuhi ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna lulusan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga profil lulusan kita nanti memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya yang perlu kita pertimbangkan karena lulusan ini merupakan produk dari lembaga kita, baik program studi, fakultas maupun perguruan tinggi, maka profil lulusan kita harus memiliki ciri keunggulan yang khas dari program studi, fakultas, dan perguruan tinggi kita. Sehingga profil lulusan perlu mempertimbangkan dan sejalan dengan rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan value dari universitas kita. Selanjutnya yang juga perlu kita pertimbangkan adalah evaluasi kurikulum berjalan.
apakah dari kurikulum sebelumnya profil lulusan yang kita tetapkan itu sudah tercapai dari proses pembelajaran yang terjadi di program studi kita. Atau apakah profil lulusan yang kita tetapkan di dalam kurikulum kita sebelumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pengguna alumni, perkembangan, dan juga visi, misi, tujuan, dan strategi dan university value kita. Sehingga profil lulusan harus memperhatikan ketercapaian profil lulusan dari kurikulum sebelumnya. Selanjutnya, nah ini yang banyak Bapak Ibu dalam menetapkan profil lulusan, terkadang kita melampaui atau tidak sampai pada level KKNI. Misalnya program sarjana, itu level KKNI-nya kan 6. Maka dalam menyusun profil lulusan, apa saja peran dan kompetensi yang bisa dilakukan oleh KKNI level 6. Sehingga kita perlu mempertimbangkan level KKNI yang sesuai dengan program studi kita. Dan terakhir, ini juga penting Bapak Ibu, bagaimana kelompok prodi sejenis kita melalui asosiasi program studi menetapkan profil lulusannya. Karena di dalam profil lulusan program studi, tentu program studi yang sama akan memiliki jenis profil lulusan yang hampir-hampir sama. Hanya yang membedakan adalah apa yang menjadi keunggulan dan penciri khas program studi kita dibandingkan dengan program studi yang sama di perguruan tinggi lain. Jadi Bapak Ibu, ini hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam menyusun profil lulusan. Nah, dari buku panduan KPT yang dimiliki oleh Kemenak, ini ada contoh beberapa profil yang benar dan profil yang salah. Karena Bapak Ibu, tidak sedikit Bapak Ibu pengelola program studi yang masih belum firm membedakan antara profil lulusan dan pekerjaan. Tadi saya sampaikan bahwa profil lulusan adalah peran, fungsi, kompetensi, dan kualifikasi yang dimiliki oleh alumni kita, bukan pekerjaan. Sehingga ini beberapa contoh profil lulusan yang benar, yaitu komunikator, bukan anggota DPR. Karena untuk menjadi anggota DPR tidak harus lulus dari program studi kita. Kemudian manajer, konsultan sekolah, peneliti atau asisten peneliti, pendidik, penyuluh, kurator. Bukan guru PAI, bukan staf HRD. Kalau guru PAI itu adalah pekerjaannya, maka profilnya adalah pendidik. Nah, bagaimana cara kita bisa menyusun profil lulusan? Yang pertama, tentu bagi program studi yang sudah punya lulusan adalah melakukan tracer study. Mari kita lihat alumni program studi kita itu mendapatkan pekerjaan atau jabatan seperti apa setelah mereka lulus. Nah, tentu nanti tidak semua pekerjaan atau jabatan itu bisa dianalisis untuk menjadi profil lulusan. Bagi program studi yang belum memiliki lulusan, maka proyeksi bayangan Bapak Ibu dari lulusan kita kira-kira nanti akan mendapatkan pekerjaan di bidang apa saja. Yang kedua, identifikasi peran. Bapak Ibu mungkin bisa mengidentifikasi 20 atau 30 jenis pekerjaan. Dari berbagai jenis pekerjaan itu, maka langkah selanjutnya adalah kelompokkan menjadi 2-5 kelompok fungsi peran atau fungsi atau peran sejenis. Misalnya di bidang pendidikan tentu ada alumni Bapak Ibu yang akan menjadi guru, akan menjadi mentor, akan menjadi tutor di tempat kursus, akan menjadi pelatih, akan menjadi coach, dan sebagainya. Maka jenis-jenis pekerjaan yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kompetensi, memberikan pengetahuan, pembimbingan, dan sebagainya, itu kita kelompokkan menjadi profil lulusan pendidik. Mungkin juga ada kelompok-kelompok misalnya sebagai manajer sumber daya, sebagai manajer keuangan, sebagai manajer organisasi dan sebagainya.
pekerjaan-pekerjaan itu bisa kita kelompokkan menjadi pengelola atau manajer. Nah, setelah terjadi dikelompokkan menjadi 2 atau 5, maka penciri itu, kelompok-kelompok besar itu menjadi penciri umum dan kita tetapkan sebagai profil lulusan. Nah, setelah kita tetapkan sebagai profil lulusan, karena nanti beda program studi bisa jadi memiliki profil lulusan yang sama. Misal saya contohkan, program studi S1 akuntansi dan S1 manajemen, mungkin mereka akan memiliki profil lulusan yang sama, yaitu pengelola atau manajer. Maka deskripsi ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pembaca atau pengguna yang dimaksud dengan manajer di dalam profil lulusan kita itu apa? Apakah itu jabatan atau itu peran sebagai pengelola? Yang dimaksud dengan pendidik pada program studi pendidikan bahasa Inggris dengan program studi pendidikan kimia tentu sama-sama pendidik tetapi bidang kajiannya nanti akan berbeda. Nah, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan, tidak semua jenis pekerjaan yang didapatkan oleh alumni itu bisa menjadi profil lulusan. Sehingga catatan saya, profil lulusan harus sesuai dengan bidang keilmuan program studi dan level KKNI. Contoh, ada orang yang menyampaikan, loh, itu lulusan S1 bisa jadi menteri. Apakah kemudian menteri itu bisa menjadi profil lulusan kita? Tentu tidak, karena menteri itu bukan didapatkan karena mereka memiliki kompetensi dan fungsi dari program studi kita, tetapi karena pengalaman dan jalur profesi yang dipilih oleh orang tersebut. Kemudian kadang di program studi S1, profil lulusan yang ditetapkan itu melebihi level KKNI. Contoh, di S1 itu ada beberapa program studi yang menetapkan profil lulusan sebagai peneliti misalnya. Padahal di S1, berapa banyak sih alumni S1 yang bisa mendapatkan pekerjaan sebagai peneliti? Misal, lulusan S1 diberikan profil sebagai manajer, tetapi manajer di sini adalah jabatan manajer. Kita perhatikan setelah mahasiswa kita lulus, berapa banyak sih alumni kita yang begitu masuk lingkungan kerja langsung memiliki jabatan sebagai manajer. Maka manajer di sini bukan sebagai profil, tetapi dia diperoleh dari pengalaman kerja dan masa kerja di sana. Nah, ada juga beberapa pekerjaan yang tidak sesuai. Misalnya, lulusan program akuntansi murni. Oh, ternyata lulusan akuntansi itu banyak yang menjadi guru. Maka apakah guru atau pendidik itu bisa menjadi profil lulusan prodi akuntansi manajemen? Oh, ternyata tidak. Karena apa? Profil lulusan itu akan menjadi dasar kita mengembangkan capaian pembelajaran lulusan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki. Nanti dari CPL itu akan turun menjadi bahan kajian dan mata kuliah. Bapak Ibu bisa bayangkan jika profil lulusan program studi akuntansi atau manajemen adalah menjadi guru atau pendidik, maka CPL-nya harus ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan seorang pendidik. Dari CPL ke pendidikan, maka harus turun bahan kajian untuk mencapai CPL itu. Kalau ada bahan kajiannya, maka nanti akan muncul mata kuliah di program studi akuntansi dan manajemen sebagai misalnya mata kuliahnya adalah landasan pendidikan. Kemudian micro teaching, kemudian kompetensi mata kuliah yang ditujukan untuk mencapai capaian pembelajaran sebagai seorang pendidik tadi. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir ini ada beberapa contoh profil lulusan yang kita kembangkan. Sebagai pendidik, misalnya ini adalah profil lulusan pendidikan bahasa Inggris S1. Maka profil lulusan yang kami tetapkan itu hanya ada 3, yaitu pendidik, praktisi bahasa, dan wirausahawan.
Nah, profil lulusan itu harus cukup luas sehingga dia bisa mewadahi berbagai jenis pekerjaan yang berbeda. Contoh, kalau tadi lulusan S1 Kependidikan Bahasa Inggris adalah menjadi pendidik atau educator. Maka deskripsi profil lulusannya adalah sarjana pendidikan yang memiliki penguasaan pengetahuan, kemampuan kerja, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai pendidik. Nah, baru di sini kita pecah apa saja pekerjaan seorang pendidik itu. Calon guru, mentor, tutor, coach, trainer, atau sebutan lain yang setara untuk menyampaikan profil lulusan itu pada bidang bahasa Inggris. Sehingga nanti bedanya akan di sini Bapak Ibu. Pendidik di prodi pendidikan bahasa Inggris ya pada bidang pendidikan bahasa Inggris. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, jalur pendidikan formal dan non formal yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian baik, transformatif, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan etika profesi, serta mampu mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang kritis dan reflektif berdasarkan pada hasil kajian penelitian yang komprehensif dengan pemanfaatan teknologi informasi secara tepat. Jadi, profil lulusan itu menurut saya di dalam sebuah kurikulum program studi tidak perlu banyak-banyak. Idealnya menurut saya antara 3 sampai 5 profil lulusan. Karena sebenarnya berbagai pekerjaan itu kalau kita identifikasi penciri umumnya itu akan mengkerucut antara 3 sampai 4. Nah, dengan adanya 2 sampai 5 profil lulusan, maka nanti CPL-nya tidak perlu banyak-banyak. Karena Bapak Ibu, semakin banyak profil lulusan yang Bapak Ibu tetapkan, akan semakin banyak capaian pembelajaran yang harus disusun untuk mencapai profil lulusan tersebut. Semakin banyak CPL akan menghasilkan semakin banyak bahan kajian yang harus dipelajari. Dengan banyaknya bahan kajian, maka jumlah mata kuliah untuk mewadahi bahan kajian itu akan semakin banyak dan jumlah SKS-nya akan semakin meningkat. Sehingga Bapak Ibu dalam menetapkan profil lulusan sebagai langkah awal menyusun dokumen kurikulum, kita harus cermat untuk mengidentifikasi peran dan fungsi apa yang paling relevan dengan program studi kita. Nah, ada lagi contoh Bapak Ibu untuk S2 di manajemen S2 Magister Manajemen. Profil lulusan yang kami usulkan yaitu ada 3 sebagai manajer atau pengelola, sebagai konsultan atau wirausahawan, dan akademisi atau peneliti. Misalnya, sebagai seorang akademisi atau peneliti, manajer manajemen, Magister Manajemen yang memiliki penguasaan pengetahuan, keterampilan, kemampuan kerja, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai akademisi atau peneliti pada bidang manajemen dan bidang lain yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian baik, dan sebagainya. Jadi, profil lulusan itu adalah peran dan fungsi apa yang bisa dilakukan oleh lulusan program studi kita, dan deskripsinya harus sesuai dengan profil lulusan yang kita tetapkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan video ini Bapak Ibu bisa lebih memahami dan nantinya mampu untuk menyusun dan menetapkan profil lulusan dari program studinya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu suka menikmati video yang saya sampaikan, jangan lupa follow, komen, like, dan share supaya apa yang sampai kepada Bapak Ibu bisa juga dinikmati atau dirasakan manfaatnya bagi orang lain. Bapak Ibu jika ingin berkonsultasi atau kita berdiskusi terkait dengan pengembangan kurikulum, silahkan bisa kontak saya di email atau WhatsApp atau sosial media. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.